Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kurang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala sabadana urang manjatkeun puji sareng syukur ka Allah. Supados teu nyang kolong kana waktos mangga urang sami-sami ngaoskeun heula ayatna. Penak Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibina dhallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu teh disampaikan kepada orang yang tidak percaya bahwa setelah mati ada hidup lagi kan maksudnya. Nah, Allah mengultimatum dalam ayat 86, "Falawala in kuntum ghairu madinin." Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah, kalau memang kalian tidak merasa bahwa diri itu tidak dikuasai Allah, gitu kan? Tarji'unaha in kuntum shadiqin, sok atuh balikeun deui taruh teh gitu. Lamun misalnya ruh geus kaluat sok balikeun deui ari maneh mah lebih kuasa daripada Allah. Nah, itu ultimatum Allah kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa setelah mati ada hidup lagi. Maksudnya ada pertanyaan, ada perhitungan, ada mizan, ada neraka, ada surga gitu. Orang-orang yang tidak percaya itu diultimatum oleh Allah seperti itu. Kalau memang kalian tidak percaya bahwa diri kamu itu dikuasai Allah, sok atuh ruh teh balikeun deui kana awak maneh, kan mungkin kan? Sampai di situ. Nah, ayat selanjutnya ayat 88 ini menceritakan golongan-golongan orang nanti pada hari kiamat. Amma maka adapun amma itu adapun in kana kalau keadaan jiwa manusia minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Kalimatnya muqarrabin. Adapun orang-orang yang memang dirinya didekatkan oleh Allah,
Dekat kemana? Maksudnya teh muqarrabin, ya dekat ke Allah. Orang yang senantiasa dekat kepada Allah dengan mengamalkan berbagai perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunat, menjauhi perkara yang diharamkan, makruh, subhat dijauhi. Nah itu disebutkan orang muqarrabin. Ibadah senantiasa dekat, tahajudnya, sholat 5 waktunya, saum dan sebagainya, termasuk kurban gitu. Yang seminggu lagi orang yang mengeluarkan rezeki buat kurban itu termasuk orang yang muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan pelantara menyembelih hewan kurban. Nah itu muqarrabin. Nah orang-orang yang seperti itu, kata Allah, dijelaskan ayat 89, farauhun wa raihanun. Nah orang yang ketika mati, menjelang mati, tapi prestasi ibadahnya bagus gitu, itu disebut muqarrabun. Di saat-saat roh akan dicabut itu tidak akan takut oleh kematian, malah senang. Farauhun wa raihaini, dia itu senyum gitu, bahagia gitu, nikmat gitu. Kenapa? Karena dia rindu kepada Allah. Dia ingin segera meninggal dunia. Ada seorang sahabat di sini yang menangis, tiba-tiba menangis ketika dibacakan ayat ini. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu menangis setelah dibacakan ini? Kan kata Rasulullah, orang yang muqarrabun itu ingin mati, rindu kematian. Sedangkan saya ini termasuk orang yang penakut ya Rasulullah. Saya takut mati, tiap hari takut oleh mati. Dijawab oleh Rasulullah, tidak apa-apa. Yang dimaksud bukan berarti jauh hari sebelum mati teh hayang maut teh, urang teh ayeuna hayang maut, bagus hayang maut, lain gitu. Kalau kita takut mati wajar dan harus gitu kan. Harus takut mati. Karena dengan takut mati kita akan lebih mendekatkan diri pada Allah. Sieun mati ayeuna, sieun mati isuk lah, sieun bageto, semakin semangat untuk beribadah. Jadi yang dimaksud di detik-detik kematian itu, kalau takut oleh kematian itu tandanya orang yang prestasinya buruk, orang kafir, pendusta agama dan sebagainya. Di saat-saat akan dicabut ruhnya itu menderita, siun. Tapi terkadang ditarosin ke orang, hari aja rek maut sieun teu kan rek mentong gitu. Da ieu mah saur Allah. Nah, orang yang prestasi ibadahnya bagus ketika mau dicabut, detik-detik dicabut teh farauhun wa raihain, senang dan tentram. Ibu kantos teu ngalaman bade maut. Oh, tuh Pak Agus cenah beureun ngalaman bade maut, mainnya geus maut. Pak Agus mah pernah tahun 80-an, Bu. Kantos teu damang tipes abdi teh. Terus parna duikeun ka dokter Daniel teh sangkat tangan. Panas jebret luar biasa. Duikeun aduh kating pedah abdi meureun nya ogoan. Kapun bojo teh cing teh kapun bapa pun biang cenah ka dadeu ka Maleber. Longok abdi ieu teh moali dia maot. Adik-adik kabeh teh dararatang, Bu. Eta mah aya titik-titik ikhlas di dinya mah. Aya teh mau teh meureun da geus teu walak haya. Faraihun wa raihainun artinya senang, tentram gitu, farahin teh. Wa raihanun teh tentrem, tenang, geus teh kabuburat. Naon da ari mah salat osok, tahajud osok, saum osok, sedekah osok, dosa saeutik. Mugi-mugi we adi mengasup jalan di muqarrabun. Jadi tenangan itu. Tapi jalan seueur dosa mah pasti sieun, Bu. Dina detik-detik ruh diangkat ku Allah, ku malaikat teh pasti sieun kan. Waduh, paning can balik hirup teh kan gitu. Alah, ieu aya mah zakat encan, mun sedekah tara aing teh salat lagi belang betong. Komo puasa mah kurban can pernah saumur hirup. Can umroh-umroh acan padahal tabungan loba. Ah eta mah moal tenang rek dina maot teh, Bu.
Geus teh hayang tong ayeuna ya Allah tong ayeuna. Abi can boga prestasi kan gitunya. Jadi masuk akal we nya. Allah mengatakan orang yang muqarrabun itu akan memperoleh parahayun warohayanun, itu masuk akal karena logis. Orang yang tidak punya dosa pasti tenang, orang yang banyak dosa pasti gelisah gitu. Tong tebi-tebi orang naik motor eta mawasim jeung teu di helm Bu, penak yang polisi da asa panggih jeung setan atuh. Ya. Aduh sia polisi, paning teu di helm, teu mawasim, tapi lamun ngawa helm, ngawa SIM, motor sarangan, tenang we. Penak yang polisi teu aya sugan seber. Selamat siang Pak Polisi, selamat siang. SIM, ya. Helm dianggo. Naon deui sok cek polisi teh silahkan. Tuh, tenang kan? Ibarat gitulah. Dan wajannatu naim. Jadi surga teh ditingalikeun di saat-saat detik kematian. Aduh, surga. Nah, ibu-ibu sadayana, ayeuna tinggal ieu surat Al-Mumtahanah Fusilat maksudna. Fusilat ayat 32 ke 32. Fusilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu saestuna jalma-jalma anu ngaromong Rabbuna Allah, pangeran abdi teh Allah, sumastaqamu, terus manehna teh istiqomah gitu. Istiqomah teh terserang punya lah dina ibadah istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, bakal turun malaikat saha Ijrail tah turun malaikat Ijrail rek nyabut nyawa urang teh. Ala takhafu tong sieun. Paingan teu sieun atuh budak memang ku malaikat oge tong sieun tenang. Wala tahzanu tong sedih tong bakal sieun. Wa absiru anggur mah sing gumira kan itu. Bil jannati ku surga alati yang kuntum tu'adun disediakan buat kamu. Bayangkeun Bu. Hoyong teu maot kitu Bu. Ketika itu detik-detik roh bade keluar, datang malaikat Ijrail sebelum nyambut teh nyarios heula. Tong sieun, tong sedih, anggur masing gembira ku surga. Tuh aya catatanana anjeun teh ka surga, kumaha buru Gusti gara maotkeun ari pasti kitu. Tong hirup deui bisi loba dosa deui. Jelas sebenarnya. Jadi tafsir tina wa jannatun naim deui ieu surat Fusilat. Terasna nahnu auliyaukum. Kami saudara Allah teh sebagai pelindung anjeun. Pil hayati dunya boh nalika di dunia kamari memeh maneh disebut nyawa, wa pil akhirati sareng di akhirat engke kami sebagai pelindungnya. Walakum dan bagimu piha di situ di akhirat itu matastahi silahkan kalian akan memperoleh apa yang diidam-idamkan. Padahal teh kedunya teh di surga teh hayang anu. Jadi walakum piha matastahi anfusukum, yang diangan-angankan oleh dirimu ketika di dunia hayang naon? Di mah hayang Jannatun Naim, hayang Jannatul Firdaus, ngaranna tangga sareng Nabi sok. Walakum piha matadaun, dan di akhirat itu dia akan memperoleh apa yang dipentaknya. Mata daun apa yang dijanji apa yang dipentak. Ya Allah hoyong itu, ya Allah hoyong ieu. Jadi setiap pesanan kita akan segera dikabulkan. Gitu kan? Kan orang di restoran gitu, Bu. Ningali we ka daftar menu kan ya. Contreng, gepuk, goreng ayam gitu ya. Panggil pelayan, ini mau cicingnya dirinya. Golosor sesuai dengan pesanan itu. Jadi aya pilihan di surga hayang naon gitu, mun makanan segala macam. Ada malah hayang kawin yang bidadari 7 gitu. Kalem bakal di pedunan. Nuzulam min ghafurir rahim, disediakan di situ adalah ampunan, hidangan ampunan. Jadi kan manusia tidak mungkin bisa lepas sama sekali dari dosa. Dosa-dosa aralit yang pernah kita lakukan itu sudah diampuni Allah. Nuzulam min ghafurur rahim.
akan memperoleh hidangan ampunan Allah yang Maha Penyayang. Ya udah, sukses kita jamin. Jadi orang yang sukses yang sebenarnya itu yang seperti itu. Amin, Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi orang kalebet eta. Tinggal kita berjuang semaksimal mungkin di dunia gitu ya. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan sebatas maksimal kemampuan kita. Apa yang dilarang jauhi, harus bisa gitu. Itu aja syaratnya, tiket nama. Ayat 90. Nah. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang yang golongan katuhu, golongan kanan, golongan yang kanan kan golongan kanan, tengah, kiri gitu ya. Golongan yang muqarrabun yang lebih unggul daripada yang kanan, yang muqarrabun mah. Sekarang yang kanan, orang yang sukses juga sama. Pasalamu laka min ashabil yamin, selamat wahai golongan kanan. Jadi termasuk orang yang sukses juga. Orang yang itu teh, orang yang sukses. Di dalam hadis-hadis ini, fotokopi Bu di bawahnya ya. Yang pertama, takunun nasmu toiron ya'luku bis syajari hatta iza kana yaumal kiamati dakhalat kullu nafsin fi jasadiha. Kelak jiwa seseorang itu akan berupa bentuk burung yang hinggap di pepohonan surga, dan manakala hari kiamat telah terjadi, tiap-tiap jiwa roh itu akan masuk ke dalam tubuhnya masing-masing. Jika heureuy ibunya. Jika meta AI gitu. Fakta ya mah, insya Allah, karena hadis-hadisnya sahih. Di bawah dikatakan sanad hadis-hadis ini hebat, artinya hebat, tidak ada cacat, dan matannya atau redaksinya dapat dipertanggungjawabkan. Tinggal naon, tinggal percantan we urang mah. Tinggal kita yakin apa yang disampaikan oleh Rasul ini. Jadi setiap orang yang golongan kanan atau golongan muqarrabun yang tadi, ketika kita keluar dari tubuh kita, kita itu akan masuk ke dalam tubuh burung-burung gegeleberan, terus hinggap di batang-batang pohon gitu. Teka ciptanya Bu jaga kumaha gitu. Terus selama belum kiamat urang teh aya dina burung-burung dengan catatan anu saroleh nya, anu saroleh, nu teu saleh mah teu kaci. Itu mah duka di mana tah? Disiksa di alam kubur kan. Ini yang saroleh itu masuk ke dalam tubuh-tubuh burung dan berterbangan. Kemudian nanti ketika kiamat sudah selesai, si burung-burung itu, yang di dalam burung itu ruhnya keluar, dimasukkan ke dalam tubuh kita yang baru gitu. Pi jasadiha, ke dalam jasadnya. Itu orang yang muqarrabun dan orang yang golongan kanan. Lalu hadis yang kedua, innama namasahul mu'mini, tayma ayat kalimat mu'mini. Sesungguhnya jiwa orang mukmin toirun akan berupa burung. Ya'luku pisajaril jannah, yang bergelantungan di pohon surga. Hatta yarji'ahullah, sehingga dikembalikan oleh Allah ila jasadihi, ke dalam jasadnya, yauma yub'asu, ketika hari kiamat. Yub'asu teh dibangkitkan dari terjadinya kiamat, baru kita akan memasuki jasad-jasadnya. Anu terakhir, inna arwahu syuhada. Nah ini bukan hanya mukmin tapi syuhada, yang mungkin termasuk orang yang muqarrabun tadi. Fi hawasili toir, ada di dalam perut burung. Ya teta kene lah. Jadi siruhnya itu ada di dalam burung. Maksud perut itu di dalam jasadnya burung gitu kan. Khudrin tasrohu fil jannah, yaitu berwarna hijau si burung nanti. Burung antara manuk naon berwarna hijau punya ekek naon antara napi kaswari, itulah nu buru-buru berwarna hijau, nu indah itulah. Jika nikmat punya
jasa hiber ka mana haitsu sya'at, dia itu bisa melakukan apapun yang dimaui, yang diinginkan saat teh. Haitsu sya'a, dimanapun yang dia kehendaki. Hayang pindah ka tanggal nu itu, hayang entrep lah di luhur batu, hayang ka mana, bebas berkeliaran. Summa ta'wi ila panadila, kemudian dia suka hinggap ila di konadila, lantera. Aya lampu, lampu ada renteu Bu. Teu kacipta Bu. Mu'allaqatu bil arsi, yang lampu itu bergelantungan di arasy. Gitu. Jadi bergelantungan. Nah, jadi 3 hadis ini menunjukkan kondisi orang mukmin, orang yang golongan kanan dan golongan muqarrabin, kondisinya seperti itu. Jadi di dalam burung-burung yang hijau yang berterbangan bebas kemanapun, termasuk orang yang mati syahid, syuhada teh. Makanya para mujahidin mah sangat mendambakan Bu, mati sedang membela agama. Ya, mah juga lompatannya sih. Itu diantara Bu ya. Jadi orang-orang yang mati syahid, para syuhada mah sangat mendambakan mati membela agama itu. Aduh orang cenah ira perang, orang buru-buru ngalawan orang kafir, ngalawan tiris oge tahajud hese berat. Nah itulah pasalamun laka min ashabil yamin, wilujeng selamat bagi Anda wahai golongan kanan. 93 wa amma in kana minal mukadzibina dhalin. Nah, ieu mah golongan kiri, golongan pendusta agama. Pendusta agama moal nasibnya seperti orang mukmin masuk ke burung-burung hijau, tidak. Jadi orang-orang yang membohongkan agama dan sesat. Siapa yang pendusta dan sesat itu Yahudi dan Nasrani. Panuzulum min hamin. Nah, itu mah disediakan neraka, atanapi dia akan mendapatkan hidangan ketika mati, akan mendapat hidangan yaitu air yang mendidih. Maksudnya di neraka, atas beres kiamat di neraka. Begitu beres kiamat, dijagarakeun neraka surga, orang-orang pendusta dan sesat mah disediakan air yang sangat mendidih. Nauzubillahi min dzalik. Patasliyatu jahim, kemudian dibakar dengan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Inna hadza lahu haqqul yakin, dan akan terjadinya seperti itu adalah merupakan suatu yang pasti, yang yakin. Jadi bukan cerita, bukan dongeng, bukan hayalan. Jadi pasti orang yang akan masuk surga, masuk burung-burung, sebuah kepastian. Ya, pasti. Pasti nu naroskeun umat cenah Pak Agus kan setiap yang dikubur itu 7 langkah yang ngantar pulang dibangunkan oleh para malaikat. Ya iya. Untuk ditanya, karena orang yang muqarrabin dan golongan kanan itu pasti bisa dipastikan mereka bisa menjawab dengan lancar jaya gitulah. Ayeuna ge ibu-ibu pasti bisa kan. Man robuka sabu jawabnya. Man robuka jawabnya kumaha Bu? Nah cari ting. Man robuka, siapa Tuhanmu? Allah, tuh kan? Orang kafir mau disana jawab. Wan nabiyuka, Yesus Kristus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihwanuka. Naonnya ihwanuka teh? Kan harus kenal ka Google ihwanuka. Moal aya HP di ditu mah. Wa ihwanuka, dan siapa saudara-saudaramu? Kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia. Gitu kan jawabna. Dan wa ihwanuka pun lanceuk namina adi pun adi, bukan itu yang ditanya, saudara seagama. Belum tentu anak, majikan, ibu, bapak jadi dulur di akhirat, belum tentu Bu. Ya.
ketika Nabi Nuh alaihissalam mau menyelamatkan si Kan'an, anak namanya teh, anak perut teh, anak kandung, anak kandung sendiri ketika kena air banjir, kata Nabi Nuh, ya bunaya, wahai anakku, sini naik kapal. Cek Nabi Nuh teh, ada seruan dari Allah, Nuh, jangan kau panggil karena dia bukan keluargamu. Tuh, karena dia bukan orang yang mengikuti perintah Allah. Si Kan'an itu bukan keluargamu, wahai Nuh. Jadi ketika di dunia ini bukan keluarga kita sebenarnya menurut syariat mah. Orang gaduh anak, para sholat, agama nali Islam, baung, berdegong, hakikatan bukan anak. Secara darah memang anak, tapi secara syar'i bukan anak. Karena beda akidah, beda agama. Ibarat bapaknya aliran kepercayaan, anaknya muslim, istri badan nikah, kengeng tuh jadi wali. Tidak boleh, karena harus muslim. Kenapa? Dah bukan keluarga muslim bapaknya, atau sebaliknya kan, bapaknya muslim, anaknya kafir, ingin jadi wali bapaknya, tidak bisa karena dia bukan muslim. Ibarat itu, apalagi di akhirat. Ngeri ya punya. Wa ihwanuka wa kiblatuka, kiblat anjeun mana? Iya Pak Imaran cenah. Bukan Ka'bah Baitullah gitu, Mekah Ka'bah kita. Gitu. Jadi apalkan ti ayeuna kayak di alam, di kuburan kita tidak bisa diserat bu apalkun gitunya. Tapi insya Allah dan ngajawab mah amal soleh. Gitu. Jadi inna hazalah wa hakul yakin. Cerita ini adalah cerita yang faktual, yang meyakinkan karena dalilnya jelas Al-Quran sama hadis. Ayat 96 yang terakhir, alhamdulillah, pasabih bismi rabbikal azim, maka maha sucikan dengan nama Tuhanmu yang maha azim. Jadi kita harus banyak mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hilaf tadi salat hadisnya. Jadi hadisnya begini Bu, kalimatani khofifatani ala lisani, dua kalimat yang mudah di lisan, maksudnya mudah diucapkan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan, artinya pahalanya gede gitu. Habibatani, dan dua yang dicintai Allah, dua yang dicintai ila rahmani, oleh yang maha pengasih. Terang tuh Bu, tasbih bunyi tasbihna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sakitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Seueurkeun ngaos eta, itu teh pahalana ageung. Gitu. Berat di dalam timbangan, tapi ringan di dalam ucapan. Jadi ucapan atau kalimat-kalimat thayyibat, kalimat thayyibat itu kalimat-kalimat yang baik, banyak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti dua kalimat ya, dua tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nanti kita di tanggal 10 Zulhijjah, dari mulai maghrib, kan tanggal 10 teh maghrib Bu. Tanggal 8 orang saum Arafah tah. Terus buka waktu maghrib, setelah makan kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib takbiran Allahu Akbar ketos isya takbiran deui, pas sholat subuh takbiran deui. Nah terus ke lapang sholat idul adha takbiran lagi di lapang sekenyang-kenyangnya sampai imam berdiri di mimbar. Nanti pulang dari Idul Adha, setelah duhur takbiran deui, setelah asar takbiran maghrib bisa sampai tanggal 13 asar, tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik. Tos asar masih takbir, tos maghrib CF. maghrib kalau tanggal 14. Jadi Ibu, insya Allah semoga kita diberikan kesehatan dan umur
yang panjang hingga bisa kita menyaksikan pelaksanaan kurban dimanapun, termasuk di At-Taqwa ini. Dan insya Allah sudah ada sudah ada dua sapi, insya Allah 14 orang. Kemudian ada tambahan 2 kambing, insya Allah hewan kurban bagi orang yang ada keleluasaan harta. Man kana lahu sa'atun fala yudhi fala yuqrabana musallana. Barang siapa yang baginya sudah leluasa, uangnya banyak, tapi enggan mengeluarkan untuk berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Aduh sia cenah, paning abi loba duit kurban, geus moal sholat gimana cenah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya teh itu teh merupakan sebuah hukuman dari Nabi, menunjukkan Nabi tidak suka kepada orang yang kikir gitulah, kurang lebih. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan menjadi tazkirah, pelajaran untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.